Sobat belajar, kali ini kita akan membahas tentang sirkuit adaptor. Nah, untuk chapter yang pertama yaitu adaptor tetap tak terregulasi atau tanpa IC regulator ataupun dioda regulator. Nah, pada edisi Secreting 002 ini kita akan membahas tipe-tipe adaptor atau rectifier itu kita bagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah penyearah paruh gelombang, kemudian penyearah gelombang penuh, dan penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge atau dioda jembatan. Nah, untuk penyearah paruh gelombang atau penyearah setengah gelombang itu kita cukup menggunakan satu buah dioda. Jadi diodanya kita cuma satu aja ya. Nah, dari di sini dengan V sumber sebesar 9 volt 50 Hz AC. Ini adalah V peak atau V puncak. Jadi dari puncak ke puncak seperti ini, seperti gambar. Setelah melewati rectifier paruh gelombang ini akan kita dapatkan sinyal positifnya aja. Di sini kan kita punya tiga sinyal positif dan 2 sinyal negatif. Nah, itu yang setelah melewati rectifier ini kita dapatkan sinyal positif aja. Nah, tegangannya bisa kalian lihat di sini sudah ada rumusnya. Nah, untuk frekuensi dengung atau frekuensi sinyal output itu sama dengan frekuensi input. Jadi inputnya 50 Hz ya outputnya masih 50 Hz. Dan tegangan balik maksimum yaitu tegangan balik pada dioda itu sebesar 10 volt. Nah, untuk yang kedua yaitu penyearah gelombang penuh dengan trafo CT. Nah, di sini kalau tadi kita itu langsung sumbernya ya, sumbernya langsung AC 9 volt 50 Hz. Di sini kita pakai trafo. Jadi kalau tadi itu udah output trafo, kalau ini dari PLN kemudian masuk trafo. Oke, untuk gelombang penuh ini kita menggunakan 2 buah dioda arah forward ya, seperti ini. Jadi CT-nya jadi ground dan yang untuk sinyal positifnya menjadikan sumber AC. Jadi ini kan 2 buah sumber 9 volt itu beda fase. Maka kita gunakan 2 dioda dan jadinya seperti ini. Nah, dari penggunaan 2 dioda ini kita dapatkan frekuensi outputnya itu 2 kali frekuensi input. Jadi kalau inputnya 50 Hz, frekuensi outputnya jadinya 100 Hz. Untuk perhitungannya bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Untuk VR-nya yaitu sebesar 2 Vmax per pi, ketemunya 8,1 volt. Kemudian Vmax-nya itu Vmax di sini yaitu Vs 9 volt kali 1,41, jadinya 12,7. Oke. Nah, untuk formula dari step down transformator di sini kita dapatkan formula seperti ini. Vp per Vs atau tegangan positif tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan Np per Ns, atau jumlah belitan primer dibagi jumlah belitan sekunder sama dengan Is per Ip, arus sekunder dibagi arus primer. Nah, dari perhitungan ini kita menggunakan trafo 1 ampere, maka dengan perbandingan NPNS 25 banding 1 itu kita dapatkan kalau arus primernya pas maksimal 1 ampere, arus sekundernya adalah 40 miliampere. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge atau dioda jembatan menggunakan trafo non CT. Jadi ini trafonya non CT. Bisa aja pakai trafo CT, tinggal diambil satu sinyal plus dan CT-nya itu udah bisa. Tapi di sini lebih mudahnya kita pakai trafo non CT. Jadi di sini kita punya 4 buah dioda konfigurasi jembatan. Oke, nah untuk rangkaian tanpa sebelum dipasang kapasitor, maka perhitungannya seperti ini. Frekuensi 100 Hz, frekuensi output Vmax 12,7. Nah, setelah kita pasang kapasitor itu berubah jadi Vout. Jadi Vout di sini itu akan
sebesar 1,3 kali VS. Terus setelah dipasang kapasitor itu tegangan outputnya di sini tuh menjadi 1,3 kali 9 volt yaitu 11,7. Nah, untuk tegangan kapasitor sendiri rumusnya 1,3 kali V out jadi 15,2. Maka lebih amannya kita pakai elko dengan tegangan kerja minimumnya 16 volt karena di sini harusnya 15,2, jadi kita ambil lebih besar, harus lebih besar, kalau enggak nanti elko-nya cepat rusak. Nah, frekuensi outputnya sendiri mendekati 0, bisa dibilang 0 Hz karena memang di sini yang ada hanya tinggal frekuensi tegangan ripple aja. Nah, untuk perhitungan tegangan ripple seperti ini, jadi kapasitor atau kapasitas kapasitor sama dengan 200.000 kali V ripple dibagi R. Nah, dengan kapasitor sebesar 2200 mikrofarad ini dan R sebesar 220 ohm, maka ini R beban, maka kita dapatkan V ripple sebesar 2,42 mikrovolt. Nah, terakhir kalau teman-teman pengen tahu referensinya dari mana, itu saya ambil dari buku Vademecum Elektronika edisi kedua oleh Bapak Wasito S. Itu teman-teman di situ bisa belajar lebih dalam lagi. Oke. Jadi terakhir saya mohon maaf apabila di video ini terdapat informasi yang keliru. Saya juga masih belajar dan kita belajar bareng-bareng lah. Nanti teman-teman bisa komen ada sesuatu yang kurang pas atau ada yang lebih betul. Mungkin begitu aja. Selamat belajar dan salam.